Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 yang beranggotakan Eleonora Adivita Pangapura, Deandra Aurelia Safira, dan Yulisa Dwi Venatantosa akan mempresentasikan mengenai pemanggangan pada bahan pangan daging kambing. Sebelum memulai presentasi, saya akan menyebutkan pokok-pokok bahasan yang akan dijelaskan pada presentasi ini. Yang pertama ada jenis produk pangan yaitu daging kambing. Yang kedua ada teknik pemanggangan pada daging kambing. Dan yang ketiga ada parameter pemanggangan pada bahan pangan daging kambing. Pokok bahasan yang pertama yaitu jenis produk pangan. Produk pangan yang dipresentasikan yaitu daging kambing. Pokok pembahasan satu akan dijelaskan oleh Eleonora. Kambing peliharaan diturunkan dari besoar atau kambing liar di perbukitan Asia Barat. Ruminansia kecil ini merupakan salah satu spesies ternak paling awal yang didomestikasi oleh manusia penggembala sekitar 9.000 tahun yang lalu. Kambing sekarang tersebar luas di seluruh dunia, berjumlah lebih dari 850 juta dan mewakili sekitar 1.156 jenis yang berbeda. Dalam skala global, konsumsi daging kambing lebih sedikit daripada daging sapi, tetapi kambing tidak diragukan lagi berfungsi sebagai sumber utama daging merah bagi manusia, terutama di negara berkembang. Asia memiliki populasi kambing terbesar dengan 55% populasi kambing dunia, sebagian besar di India, Cina, dan juga Pakistan yang terakhir. Cina memiliki konsumsi daging kambing tertinggi, disusul India dan juga Pakistan. Namun konsumsi per kapita berada pada 2 kg per tahun dibandingkan 52 kg per tahun untuk Mongolia yang memiliki konsumsi per kapita tertinggi di dunia. Preferensi konsumen terhadap daging kambing terutama dipengaruhi oleh preferensi budaya dan status sosial ekonomi penduduk. Daging kambing cenderung berwarna merah gelap, memiliki tekstur lebih kasar dengan rasa dan aroma yang berbeda yang terdeteksi dari daging domba. Daging kambing menyediakan sumber protein dan juga asam amino esensial yang dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan makanan rata-rata konsumen dewasa. Daging kambing juga menyediakan sumber zat besi yang sangat baik karena zat besi heme tersedia sekitar 5 hingga 10% lebih banyak daripada zat besi non-hem. Salah satu pengolahan bahan pangan yang menggunakan media panas dengan tujuan pemasakan adalah pemanggangan. Selama proses pemasakan ini akan terjadi denaturasi protein daging kambing dan juga penurunan selanjutnya dalam kapasitas menahan air dari protein yang akan menyebabkan hilangnya kelembapan dan juga peningkatan total bahan kering dan menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi dari komponen lain yang ada di dalam daging yang akan dimasak. Namun, sebagian lemaknya akan meleleh dan habis bersama dengan bagian jusnya. Oleh karena itu, sisa lemak dalam daging yang dimasak merupakan hasil dari kedua proses, yang sepenuhnya bergantung pada proses pemasakan. Pemanggangan memiliki dampak terendah pada pengurangan zat besi total dan juga konversi zat besi hem menjadi non-hem dalam daging kambing.
Pokok pembahasan yang kedua yaitu teknik pemanggangan pada daging kambing yang akan dijelaskan oleh Yulisa. Pemanggangan adalah perlakuan panas yang melibatkan perpindahan panas dan massa secara stimulan, selama bahan dipanaskan pada suhu tinggi untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan. Pada pemanggangan, terdapat dua teknik dalam proses tersebut, yaitu ada pemanggangan langsung dan pemanggangan tidak langsung. Pemanggangan langsung yaitu kontak langsung antara agen termal dan makanan terjadi pada proses termal langsung. Contohnya, pemanggangan api, pemanggangan arang, dan pemanggangan oven gas. Pemanggangan tidak langsung yaitu agen termal yang tidak masuk dalam kontak langsung dengan makanan. Pemrosesan termal tidak langsung digunakan. Contohnya pemanggangan oven listrik atau microwave. Selanjutnya, daging kambing panggang dalam penelitian Duzete bersama rekan-rekannya pada tahun 2000 dapat diketahui bahwa terdapat dua daging kambing panggang persegi panjang masing-masing sekitar 150 gram dipotong. Pada penelitian tersebut menggunakan dua teknik pemanggangan yaitu secara langsung dan tidak langsung. Teknik pemanggangan langsung dengan proses dipanggang di atas arang pembakaran pada suhu 150-150 derajat Celcius. Dengan bagian daging diletakkan di atas kasak kawat sekitar 10 cm dari permukaan arang yang terbakar. Dan teknik pemanggangan tidak langsung dengan proses dipanggang dalam oven konvensional pada suhu 120 derajat Celcius. Pada kedua teknik tersebut dapat mempengaruhi kualitas daging kambing setelah melakukan pemanggangan. Adapun aspek kualitas dari daging kambing dapat mencakup faktor kualitas seperti penahanan lemak dan air, penampilan dan kualitas makanan dari produk daging. Konsep kualitas makanan mengamati tekstur, rasa, warna, dan juicy. Pada juicy daging kambing panggang dari kedua teknik tersebut diketahui bahwa tingkat juicy lebih rendah menggunakan pemanggangan oven ketimbang pemanggangan arang. Dan pada tekstur atau kelembutan pada kedua teknik tersebut tidak terlalu ada perbedaan pada tekstur. Pada rasa daging kambing panggang dari kedua teknik tersebut diketahui tingkat rasa lebih tinggi pada pemanggangan oven. Pada warna daging kambing panggang dari kedua teknik tersebut tidak terlalu ada perbedaan pada warnanya. Pokok bahasan yang terakhir yaitu parameter pemanggangan yang berpengaruh pada produk daging kambing yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Deandra. Salah satu parameter yang dapat mempengaruhi hasil pemanggangan daging kambing yaitu jenis breed. Jenis breed hewan dapat mempengaruhi kualitas produk daging kambing. Perbedaan jenis breed mempengaruhi salah satu faktor palatabilitas, yaitu keempukan atau tenderness. Namun, faktor breed pada hewan tidak begitu menimbulkan perbedaan yang signifikan. Pemberian pakan pada hewan dapat mempengaruhi kualitas produk daging panggang. Sistem pemberian pakan berkonsentrat tinggi memiliki skor akseptabilitas rasa, keempukan, dan akseptabilitas keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan pemberian pakan konsentrat rendah. Hewan pemama biak memiliki efisiensi usus yang tinggi dalam menyerap asam lemak jenuh karena besarnya kapasitas garam empedu dan lisofosfolipid misel untuk melarutkan asam lemak. Pemberian pakan silase, biji, dan residu anggur kering dalam pakan kambing dapat secara signifikan meningkatkan kadar lemak total yang lebih tinggi dan asam lemak tak jenuh ganda yang lebih tinggi. Kadar lemak yang meningkat akan berpengaruh pada juiciness
pada produk pemanggangan daging. Oksidasi lemak adalah salah satu penyebab utama penurunan kualitas daging dengan pembentukan rasa yang disebut tengik dari produk samping oksidatif. Evaluasi kualitas daging dari berbagai spesies hewan yang dimasukkan ke dalam diet yang mengandung residu anggur telah menunjukkan efek positif pada stabilitas oksidatif lipid sehingga dapat meningkatkan shelf life pada produk daging kambing. Selanjutnya, parameter yang dapat mempengaruhi kualitas daging kambing panggang yaitu metode pemanggangan yang dipakai. Kualitas produk daging kambing juga dipengaruhi oleh metode memasak yang dipilih. Pemanggangan dengan suhu rendah telah disarankan sebagai alternatif metode memasak untuk potongan daging yang kurang empuk. Daging panggang yang dimasak pada suhu oven rendah sekitar 80 derajat sampai 121 derajat Celcius lebih empuk tetapi kurang juicy dibandingkan daging panggang yang dimasak pada suhu oven yang lebih tinggi, yaitu sekitar 125 derajat Celcius sampai 149 derajat Celcius. Tekstur bertepung juga ditimbulkan pada daging yang dipanggang pada suhu oven rendah. Paneles sensorik menilai daging panggang yang dimasak pada suhu rendah secara signifikan lebih unggul dalam tekstur, kelembutan, kesegaran, rasa, kelembutan, dan penerimaan keseluruhan daripada daging panggang yang dimasak pada suhu tinggi. Efektivitas pemanggangan suhu rendah tampaknya bergantung pada suhu internal yang dicapai. Skor keempukan lebih tinggi untuk daging panggang setengah matang dan matang yang dimasak dengan oven suhu rendah, sekitar 107 derajat Celcius, dibandingkan dengan daging panggang sedang dan matang yang dimasak pada suhu 163 derajat Celcius. Suhu dan lamanya proses pemasakan berpengaruh besar terhadap sifat fisik dan kimia daging, serta kualitas produknya. Suhu pemanggangan dengan oven disarankan pada suhu yang tidak terlalu tinggi, seperti 180 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Pemasakan daging dengan suhu tinggi menghasilkan heterosiklik aromatik amin atau HAA dan konsentrasinya bervariasi dalam berbagai kondisi hingga lebih dari 100 kali lipat. HAA merupakan senyawa karsinogen kuat yang terbentuk selama pemrosesan termal makanan kaya protein, terutama daging, dan produk daging lainnya. Jumlah HAA meningkat dengan meningkatnya suhu dan waktu memasak. Jadi disarankan pada waktu memanggang itu tidak menggunakan suhu dan waktu yang terlalu tinggi. Kualitas daging kambing panggang sangat dipengaruhi oleh waktu postmortem. Kehilangan pemasakan kambing lebih rendah pada otot pre-rigor, sementara nilai keempukan lebih tinggi pada daging post-rigor. Nonanal, oktanal, 1-okten-3-ol, dan heksanal merupakan senyawa rasa volatil utama pada domba panggang. Dan total kandungan senyawa pada domba panggang pada 3 hari postmortem lebih tinggi dari titik waktu lainnya. Total HAA lebih tinggi pada post-rigor dibandingkan daging panggang pre-rigor. Namun, evaluasi sensorik dari domba panggang tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara fase pre-rigor dan fase post-rigor. Sekian dari presentasi kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat. Mohon maaf bila terdapat beberapa yang kurang atau terdapat kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.